berapa apa namanya solat Jumat di mana. Ini juga masalah yang sengit. Ulama berbeda pendapat, ijtihad. Maka tidak bisa kita memastikan ini. Itu susah. Di antara ulama, tapi kalau kita ni Syafi'iyah, dua mazhab, Syafi'iyah dan Hambali. Hanabilah. Kalau Syafi'iyah pengikutnya Indonesia, Brunei, Malaysia, itu Syafi'iyah itu. Filipina, kemudian sebagian negara Arab juga. Kemudian juga mazhab Hambali. Mazhab Hambali fokus di Saudi, itu Hambali. Kerajaan Saudi itu memilih untuk mazhab fikih mereka Hambali. Muftinya Hambali, semua Hambali di sana. Khatib-khatib Hambali semua. Dosen-dosen Hambali. Kalau ada yang Syafi'i sembunyi-sembunyi, tidak bisa. Karena sana fanatik Hambalinya. Sebagian negara Teluk juga Hambali. Syafi'i dan Hambali di sini ketemu, mereka mensyaratkan untuk sah melaksanakan solat Jumat itu 40 orang laki-laki. Ini pendapat siapa? Ya Syafi'iyah. Maka Syafi'iyah kalau kurang 40 solat zuhur mereka, tidak solat Jumat. Ini Syafi'iyah. Kemudian ada lagi ulama yang berpendapat bahwa syarat untuk sah solat Jumat itu adalah 3 orang selain imam. Berarti imam 1, makmum 3. Maka kalau 3 orang kemudian imam 1, itu sudah bisa dilaksanakan solat Jumat. Ini mazhab yang keempat juga. Mazhab siapa? Mazhab Imam Abi Hanifah. Maka di mana pengikutnya ini? Pengikutnya banyak di India, Pakistan, Turki, Afghanistan, Kashmir. Itu negara-negara itu mazhabnya Hanafi, termasuk Soviet sana sebagian. Maka kalau mereka 5 orang, ya sudah sholat Jumat mereka. Sudah khutbah. Jangan pula kita nanti salah-salahkan pula. Ini ijtihad. Kalau Syafi'iyah kalau tidak apa, kalau tidak 40 ya sholat zuhur mereka selesai. Ini pendapat juga. Kemudian ijtihad. Ada yang mengatakan paling kurang 12 selain imam. Berarti bersama imam 13. Ini siapa yang berpendapat dan juga disyaratkan oleh mereka. Pertama hitungannya 13, 12 makmum, 1 imam. Tetapi dengan syarat tidak boleh ada di antara makmum itu yang musafir. Harus semuanya mukim. Ini pendapat siapa? Ini mazhab Malikiyah. Berarti apa namanya? 4 mazhab, ada 3 pendapat. Pertama Syafi'iyah dengan Hanabilah berapa? 40. Hanafiyah mengatakan 4 orang, 3 makmum, 1 imam. Tidak ada masalah katanya mau musafir atau tidak musafir. Malikiyah berapa tadi? 12 orang, 13 masuk imam. Tapi syaratnya mereka tak boleh ada yang musafir, semuanya harus mukim. Kemudian seperti Ibnu Taimiyah, dia memilih pendapat sah solat Jumat itu dengan 3 orang. Apa namanya? Imam dan 2 orang. Jadi 2 makmum, 1 itu bisa solat Jumat itu. Ini sebagian ulama juga cenderung kepada apa yang menjadi pendapat Ibnu Taimiyah ini. Ada yang mengatakan pula solat Jumat itu sah didirikan dengan 2 orang laki-laki saja. 1 imam, 1 makmum. Siapa yang berpendapat di sini? Ini pendapat yang dipilih oleh pengarang buku Nailul Autar.
autor ini siapa pengarangnya? Imam Asy-Syaukani. Jadi Imam Syaukani dia memilih pendapat 2 orang pun boleh sah untuk didekatkan sholat Jumat. Maka di sini tapi begini, semua mereka sepakat mengatakan sholat Jumat tidak sah kecuali dengan jemaah. Berarti apa? Semua mereka sepakat satu orang tak ada disebut sholat Jumat. Itu tuh sepakat itu. Tidak bisa sholat Jumat disebut satu orang. Sekarang berapa orang? Ada yang mengatakan 2 cukup, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 40. Yang jelas di dalam masalah ini tidak ada dalil yang tegas, yang pasti tidak ada. Tidak ada hadis sholat Jumat tidak sah kecuali 40. Semua mereka beristiadah. Kalau kita baca dalilnya panjang, semalam sampai subuh nak selesai. Bagaimana nanti Imam Syafi'i berpendapat apa yang menjadi dalil-dalilnya? Bagaimana dia membantah pendapat yang lain? Bagaimana pula? Wah, itu panjang, tak selesai itu. Maka bagaimana? Ya sudah, masing-masing ikut ulama negerinya. Ulama kita siapa? Imam Syafi'i. Ya sudah, kita ikut aja. Kalau yang mau keluar dari itu ya silakan. Tapi keluar jangan kena hawa nafsu. Maunya apa? Saya ngikuti Imam Syafi'i. Nanti apa? Saya ikut Hambali. Kalau ke taklid juga, ini tidak ada bedanya. Taklid Imam Hambali, taklid Imam Syafi'i sama. Nah, ada orang pergi ke Saudi, dia belajar, dia Hambali, dia tidak berilmu. Maka begitu caranya. Maka ulama kalau kami di Madinah itu begitu. Kalau tanya Syekh itu, Syekh, gimana hukum kunut subuh? Syekh itu menjawab, berbeda pendapat ulama. Kan begitu. Nanti mana yang kuat menurut Syekh, yang rajih? Yang rajih menurut saya tak perlu kamu tanya. Itu untuk saya amalkan saja. Gitu tuh. Lalu Syekh saya mengamalkan yang mana? Mana yang harus saya amalkan? Jadi kita ditanya oleh Syekh itu, kamu orang berilmu kamu atau orang tak berilmu? Tanya gitu. Kamu alim atau kamu sampai ke tingkat mujtahid seperti Imam Syafi'i? Kalau kamu seorang berilmu sampai ke tingkat Imam Syafi'i mujtahid, ya sudah, kamu gali sendiri. Apa yang menjadi hasil pendapatmu wajib kamu ikuti. Tak boleh kamu ikut orang. Kalau kamu alim, begitu juga kalau kamu berilmu, tahu kamu seluruh pendapat ulama kamu kaji. Setelah itu kamu kaji dalil-dalilnya, bagaimana batan basuh, semua kamu kaji dan kamu punya alat. Mengerti kamu menterjih, mengerti kamu dalil, cara berdalil. Ya sudah, kamu ikuti apa yang rajih menurut kamu. Maka di sini kamu tak taklid. Tapi kalau kamu tak mengerti, tak punya alat, tak menguasai usulul mazhab, apa usul mazhab Hanafi, apa usul, tak mengerti kamu, maka kamu pasti taklid. Taklid bagaimana? Ya sudah, ikuti ulama negerimu. Gitu. Di negerimu ikut siapa sudah? Di antara mazhab yang 4 Syafi'i, ya sudah ikut Imam Syafi'i. Ini kadang-kadang kena di Saudi Hambali, tidak kunut subuh, pulang-pulang langsung sunnah Nabi, tidak kunut. Itu yang susah. Langsung sunnah, padahal apa bedanya anda bertaklid kepada Hambali dengan taklid kepada sama? Karena masing-masing ulama mujtahid. Kalau anda tidak berilmu, ini ada orang sekarang pura-pura alim, itu juga susahnya. Pura-pura berilmu, karena ketipu orang. Orang dia tidak ada ilmunya, bisa baca-baca buku. Ilmu itu kuat, mengerti usul mazhab, apa usul Hanafiyah, apa usul Imam Ahmad, apa usul Imam Syafi'i, apa usul. Setelah itu bagaimana mereka berdalil, punya, dan kemudian mereka, dan dia tahu bagaimana murajjih, mentarjih ketika ta'arud, bagaimana menyelesaikannya ketika mentarjih. Ini enggak dibacanya satu tarjih langsung
didakwa inilah yang sunnah. Padahal sunnah menurut seorang ulama. Maka itu tidak amanah. Nipu orang tidak di Rasul. Jangan ulama-ulama langsung sunnah. Padahal dia taklid kepada ulama. Itu cara kadang-kadang dia memalingkan itu membuat masalah namanya. Itu yang membuat keliru sekarang. Saya kepada ustaz-ustaz, kalau tidak mengerti, kalau tidak alim betul, jangan menggelabui orang. Nak ngerti kita, jangan sunnah. Semua ulama itu sunnah. Mazhab itu semuanya ingin menegakkan. Tidak ada mereka itu. Kalau lari dari sunnah, nak mazhab, nak ulama namanya. Cuman masalahnya ijtihad. Tidak ada dalil yang pas. Maka di sini ijtihad menemukan ini. Begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu ya. Dia sudah ikut aja ulama negerimu. Itu 40 ya 40. Jangan macam-macam. Ya Allah a'lam bishawab.